Saya di sini sedang mengerjakan tugas sejarah Indonesia, yaitu menceritakan salah satu tokoh pahlawan. Di sini saya menceritakan tentang sejarah atau biografi BM Diah. Silahkan disimak videonya. BM Diah adalah seorang pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia. BM Diah lahir di Banda Aceh pada tanggal 7 April 1917 dengan nama asli Burhanuddin. Dia adalah putra Muhammad Diah dan Siti Sa'diyah. Ayahnya bekerja sebagai seorang pegawai pabean di Aceh Barat, sementara sang ibu merupakan ibu rumah tangga. Karena jabatan ayahnya, keluarga BM Diah termasuk keluarga terpandang dan kaya. Namun, BM Diah tidak bisa menikmati kekayaan itu. Pasalnya, seminggu setelah ia dilahirkan, ayahnya yang dikenal boros tutup usia meninggalkan ibunya untuk mengatur semuanya seorang diri. 8 tahun bersilang, ibunya juga meninggal, sehingga BM Diah diasuh oleh kakak perempuannya. Setelah Siti Hafsiyah, BM Diah memulai pendidikan di HS. Memilih jurusan jurnalistik, tetapi ia banyak belajar tentang dunia kewartawanan dari pribadi Boaz Dekker. Setelah tamat belajar, BM Diah kembali ke Medan dan menjadi redaktur harian Sinar Deli. Ia tidak lama bekerja di sana karena 1,5 tahun kemudian ia kembali ke Jakarta dan bekerja di harian Sinpo sebagai tenaga honorer. Tak lama kemudian ia pindah ke Warta Harian. 7 bulan kemudian koran itu dibubarkan karena dianggap membahayakan keamanan. BM Diah kemudian mendirikan usahanya sendiri, Bulanan Parjatoeran Dunia. Salah satu peranan tokoh wartawan Burhanuddin Muhammadiyah adalah dalam peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan menyelamatkan naskah proklamasi. Selain dikenal sebagai wartawan yang menyelamatkan naskah proklamasi, BM Diah juga berjasa dalam menyebarkan berita kemerdekaan ke pelosok Indonesia. Ketika tentara Jepang datang dan menjajah Indonesia, Burhanuddin bekerja di Radio Hosokyoku sebagai penyiar siaran bahasa Inggris. Namun pada saat yang sama, ia pun merangkap bekerja di Asia Raja sebagai pembantu editor. Ketika ketahuan bahwa ia bekerja juga di tempat lain, Burhanuddin pun dijebloskan ke penjara selama 4 hari. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, BM Diah menjadi salah satu saksi sejarah yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi. Ia juga menjadi salah satu orang yang membawa naskah asli proklamasi dari rumah Laksamana Maeda ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56. Ia menyimpan naskah tersebut di dalam kotak rokoknya dan mengantarkannya dengan naik sepeda. Setelah itu ia menyalin naskah tersebut dengan mesin stensil dan menyebarkan seluruh Indonesia melalui radio dan pesawat terbang. Selain aktif sebagai wartawan, BM Diah juga terlibat dalam dunia politik dan diplomasi. Ia pernah menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, Menteri Penerangan pada Kabinet Dwi Kora tahun 1966 sampai 1968 dan Duta Besar Indonesia untuk Cekoslowakia dan Hongaria tahun 1959 sampai 1963. Ia juga mendirikan Partai Murba pada tahun 1948 bersama Tan Malaka dan Khairul Saleh. Partai ini berhaluan sosialis, nasionalis, dan anti-imperialisme. BM Diah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1996 di Jakarta dalam usia 79 tahun. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara kenegaraan. Ia meninggalkan seorang istri bernama Siti Latifah Herawati yang dinikahinya pada tahun 1942 dan 3 orang anaknya.